Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Khairani, NIM 1914080001. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, dan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Maka keterampilan menjelaskan ini merupakan suatu aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk dapat memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, keterampilan menjelaskan perlu ditingkatkan agar suatu pembelajaran dapat mencapai hasil yang baik. Tujuan menjelaskan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua yaitu melibatkan murid untuk berpikir dan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat penalaran dan pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat yaitu membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang kelima yaitu dapat membantu peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang keenam, membantu memudahkan peserta didik dalam mengasimilasi dan mengakomunikasikan konsep. Yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan ide, gagasan, atau pesan kepada peserta didik. Yang kedelapan yaitu melatih peserta didik mandiri dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan yaitu melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan ini yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan benar, tidak boleh berbelit-belit. Yang kedua, misalnya guru menggunakan papan tulis, maka catatan yang ada di papan tulis itu harus berurutan, materinya juga harus berurutan. Tulisan di papan tulis juga harus jelas agar dapat dibaca oleh peserta didik. Yang keempat yaitu menguasai materi. Yang kelima harus mengaitkan materi dengan keadaan nyata. Yang keenam, perlu media pembelajaran untuk kelangsungan proses pembelajaran. Baiklah, itu sedikit materi tentang keterampilan menjelaskan. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian keterampilan menjelaskan. Pernahkah Ananda merasa terganggu dengan suara-suara tertentu? Pastinya pernah, bukan? Entah suara bising kendaraan, suara handphone yang bergetar saat kita tidur, atau suara-suara lainnya yang mengganggu kita. Bunyi ini pada dasarnya adalah hasil dari getaran yang mengganggu atau yang menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga dan hasilnya adalah bunyi yang dapat kita dengar. Memang bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi adalah gendang telinga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi yang pertama yaitu infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat kita dengar oleh telinga manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini ialah anjing dan kelelawar. Baiklah, sekian contoh pengaplikasian keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.